Dari Sukabumi ke Aceh gitu, jauh banget. Ketemunya tuh di mana? Di tengah-tengah di Lampung gitu atau di Sudan atau gimana kan? Ijroat pernikahan di Sudan. Di Sudan. Awalnya saya mengira di Sudan itu akan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Azmi? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ini podcast pertama nih kayaknya ya. Podcast pertama di channel Faiz Nur Hadi. Ih, luar biasa. Subscribe masih dikit. Tapi yang penting ya apa ya? Ya iseng-iseng. Semoga ntar kan 5 tahun lagi gitu 10.000 gitu kan. Iya, iseng aja ya. Siap, yang penting bisa ngasih manfaat lah buat orang. Oke, Bang. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Diulang lagi? Oh iya, diulang lagi ya? Tuh kali. Gimana, Is? Udah lama kayaknya nggak ngomong depan umum. Lumayan lah. Terakhir itu sekian tahun yang lalu lah. Jangan-jangan terakhir yang dulu rekaman ceramah itu? Ya kalau masalah rekaman terakhir bareng ente tahun 2018 ya. Yang pinggir Nil. Yang pinggir Nil. Berarti 2 tahun yang lalu. Yang Ubay masih aneh gendong. Iya benar, Ubay masih digendong. Yang rekamnya setengah mati, nggak ada tripod. Nggak ada tripod, dari HP, pakai HP. Di belakang ada yang getok-getok palu, pokoknya Parah. pengalaman banget. Sekarang udah punya tripod ya? Sekarang ya, Faiz udah punya tripod, Asik. peralatannya udah canggih, subscribernya udah banyak. Amin. Dulu kan nguploadnya bukan di subscriber, bukan di YouTube Antum ya? Oh iya. Bukan, dulu di YouTube yang gitu lain. lah. Sekarang udah punya akun sendiri. Oh iya betul. Faiz. Dulu berkhidmat, sekarang membangun. Sekarang berdedikasi. Oke, gini Bang, kan masih hangat-hangat nih Bang. Siap. Udah ngerti hangatnya Bang? Kebetulan nih baru musim hujan nih, jadi udah masuk musim dingin kali ya. Iya betul. Jadi udah hangat lah ya. Udah, lumayan. Seminggu lah ya? 2 minggu? Jalan 2 minggu. Jalan 2 minggu. Jalan 2 minggu. Boleh dong dikenalin Bang, istrinya tuh dapat dari mana gitu. Oh iya. Ini banyak teman-teman kita nih kan bertanya-tanya. Biasanya kan ya mungkin islah itu kan dapetnya istri ya gitu kan. Cuman kok ini tiba-tiba dari rumahnya itu mana Bang? Aceh. Rumahnya teh Sukabumi. dari Sukabumi ke Aceh gitu, jauh banget. Ketemunya tuh di mana? Di tengah-tengah di Lampung gitu atau di Sudan atau gimana kan? Iya. Jadi memang yang namanya jodoh itu nggak bisa ditebak ya. Kita maunya A, kita maunya B, kita mau C. Tapi ternyata jodoh kita itu Z. Tapi walaupun seperti itu, setelah sah, setelah akad serah terima dari orang tua, tiba-tiba hal-hal yang kita inginkan dari A, B, C itu muncul di si Z ini. Gitu. Jadi ya begitulah, orang memang bilang jodoh itu rumit katanya. Semakin dikejar, semakin menjauh. Kita jauhin malah mendekat. Nggak dikejar malah datang sendiri ya? Nggak dikejar malah datang sendiri. Oh gitu. Ketemunya di Sudan lah ya? Ketemunya di Sudan. Jadi memang awalnya itu ya hanya sekedar keperluan kerjaan, keperluan pekerjaan. Kemudian ya berlalu begitu saja, tidak ada ya tidak banyak komunikasi lah. Justru komunikasinya sama yang lain. Oh enggak. Enggak, aman. Pokoknya aman gitu kan. Cuman mulai komunikasi intensif tuh berapa bulan sebelum nikah? mulai intens saya serius itu 1 bulan sebelum menikah. Sebulan sebelum nikah. Jadi sebulan sebelum nikah intens, bener-bener fokus itu setelah saya memutuskan untuk oke lah, seriusin gitu. ini Khairul Nisa ini ada kecocokan. Kita punya visi misi yang tidak jauh berbeda gitu. Nah dari situ mulai minta kontak orang tua. Saya juga mau ngasih tahu orang tua di rumah. Pokoknya
waktu yang diperlukan sampai hari H itu 1 bulan kurang lebih. Dan Cepat ya? cepat. Dan semuanya dilakukan secara online. Karena lockdown. Jadi tidak ada keluar biaya untuk transportasi, konsumsi, akomodasi, penginapan hotel, semuanya tidak ada. Jadi cukup modal kartu Bayanat Zen. Itu nggak nyampe 2 giga, itu nggak nyampe. Terbaik. Aman lah. Hemat lah ya. Hemat banget. Cocok buat teman-teman di Sudan, itu cocok banget. Masya Allah. Hampir 9 bulan. Terus ngomongin visi misi nih. Nah, Kira-kira visi misi itu apa sih? Kok bisa katanya sama gitu? sebenarnya visi misi yang kasat mata yang aneh sampaikan tadi itu kan biasanya dan pengalaman aneh juga sebelumnya. Mohon maaf nih yang nonton, yang sebelumnya ada pengalaman dengan saya. Mohon maaf. Jadi kalau sebelumnya itu memang kita serius gitu. Kita tuh memang niat untuk melakukan pernikahan. Dari mulai bikin CV, kemudian visi misi, kemudian juga latar belakang keluarga dan lain sebagainya, menghubungi A, menghubungi B, menghubungi guru, menghubungi saudara. Pokoknya segala akses kita lalui, namun ternyata belum jodohnya. Nah, kebetulan jodoh saya ini memang tidak diduga-duga. Ya, jadi saling memahami dan kebetulan yang bikin saya tenang itu istri saya bilang yang penting anak kita nanti dekat sama Al-Quran, hafal Al-Quran, nanti kedepannya itu menyesuaikan. Nah, di situ saya menemukan titik temu. Jadi kita nggak usah ribet-ribet gitu. Kan awalnya itu kan dalam pikiran saya sebuah keluarga itu ribet gitu. Si A, si B, segala macamnya tuh bener-bener ribet lah gitu. Dan udah pernah disiapkan. Tapi dengan yang ini tuh bener-bener apa ya? Kayak sesuai doa. Karena kan doanya, ya Allah mudah-mudahan kalau misalkan ini jodoh, permudah. Kalau ini tidak jodoh, persulit sesulit-sulitnya. Kok hampir sama sih Bang sama aneh? Oh gitu. Kan itu doa istikharah. Oh iya. Kan doa istikharah. Bener, udah lama istikharah. Doa istikharah kayak gitu. Jadi emang yang ini kayak langsung tek gitu. Berarti itu emang proses itu sebulan ya? Jadi mulai komunikasi intens sama proses itu sebulan gitu? 1 bulan. Komunikasi intens dengan keluarga, menghubungi, nelpon, chatting dan lain sebagainya itu 1 bulan. Jadi berarti membangun keluarga Al-Quran ya, visi misinya. Ya, kita ngikut. Kalau visi misi Quran itu istri yang megang. Saya bagian yang lain. Apa tuh? Kalau saya lebih kepada sosial. Jadi gimana keluarga itu gimana ya? Nggak cuman bahagia kita aja, tapi juga kita walaupun sedikit gitu, kita bisa berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Lebih ke sosial lah ya. Ya baik itu materi ataupun non materi gitu. Itu sih pengennya. Mantap. Terus untuk kan nikah di Sudan nih Bang ya. Nah, bukan cara nikah sih, step-step nikah gitu di Sudan ini ribet nggak? Seribet ijroat gitu, ijroat iqomah, apakah seribet itu gitu atau gampang gitu? Nah ini menarik nih terkait ijroat pernikahan di Sudan. Di Sudan. Awalnya saya mengira di Sudan itu akan rumit, tapi ternyata alhamdulillah yang saya jalani itu sangat mulus. Dari pertama teman-teman kalau ada yang bilang kalau nikah di Indonesia surat-surat dari kalau di Sudan surat-surat dari Indonesia tuh ribet, diurusin sama ini taukil dan lain sebagainya. Katanya bisa sampai 2 minggu. Saya sama istri saya di Sukabumi, istri saya di Aceh. Itu minta surat dari KUA N1, N2, N3, N4, N5 sama kalau istri itu ada surat taukil itu kalau saya 3 hari, istri karena ada surat taukil jadi 5 hari. Jadi ketika setelah pertemuan keluarga via Zoom, saya di Khurtum, istri di Khurtum, keluarga di Sukabumi, keluarga istri di Aceh, kita ngobrol sepakat besoknya
keluarga saya langsung ke KUA. Wah. Jadi langsung ke RT, RW, desa, bawa surat ke KUA. Bahwa yang penting itu ada KTP, fotokopi KTP kita. Bukan kayak asli kan? Bukan. Yang fotokopi aja. Pokoknya scan di Sudan yang mau bikin surat keterangan dari KUA dan sebagainya, disiapkan aja draftnya, karena ada draftnya. Saya ada Word-nya, nanti kalau teman-teman bisa ngubungin. Bisa deskripsi. Iya. Di download aja di deskripsi. Bisa. Jadi biar mempermudah keluarga kita di Indonesia, kita yang ngisi sendiri. Kita yang ngisi N1, N2, N3, N4, N5-nya. Nanti tinggal dikasihin ke KUA. Jadi keluarga tahu jadi, nyerahin, proses, tanda tangan, cap. Berarti itu dari desa semua harus lengkap ya? Mulai dari desa itu udah diserahkan atau itu di KUA? Semua surat yang keluar akhirnya itu dari KUA. Jadi desa ini surat pengantar aja ke KUA. Pengantar aja. Ya. Masya Allah. Semua ini sama kan? Di Aceh sama, di sini juga sama. Sama. Semuanya sama. Prosesnya sama. Tidak susah. Nah, setelah keluar surat itu? Setelah surat itu keluar, kemudian di-scan. Kemudian kita print dan kita ajukan ke KBRI. Dalam hal ini perwakilan KUA di Khartoum, bagian konsuler. Nah, kita ke sana, kita membawa surat-surat yang lengkap sesuai dengan permintaan sama foto. Kita datang, bisa langsung dengan calon mempelainya, bisa juga kita dulu jalan gitu, itu kesepakatan lah. Nanti di sana kita akan isi formulir. Ada formulir lagi? Ada formulir lagi. Formulir dari konsuler? Formulir dari KBRI ya. KBRI. Habis itu kita bayar uang buku nikah. Buku nikah. Berapa? Harganya cuma $20. $20 itu 3.000. 13.000. Sama lah ya. Iya ya. Di Indo segitu lah. $20. Tapi buku nikahnya kan habis. Ya, kebetulan saya booking yang terakhir dan itu nikah yang terakhir lah. Oh, jadi pas akhir buku nikah terakhir. Ya? Buku nikah terakhir. Baik. Tapi nanti datang lagi katanya, insya Allah. Setelah COVID nih, insya Allah ada stok lagi. Ada stok lagi. Jadi masih banyak, jangan takut habis ya. Ya, nunggu ada yang bawa buku nikahnya dari Indonesia. Iya. Nah, setelah keluar surat dari KBRI, langsung diurus aja, maksudnya langsung resepsi aja atau ada apa lagi? Jadi pas lagi kita ngisi formulir itu, kita deal-dealan sama penghulunya ya, nanti yang akan menjadi penghulu di kemudian hari itu. Kita deal-dealan, kita maunya kapan, kemudian penghulunya bisanya kapan, cari titik tengah. Oke. Mufakat gitu. Tanggal sekian akad, insya Allah jadi. Setelah itu ya bebas lah, kalau tempat mah bebas ya. Kalau setelah itu teknis mah kembali masing-masing. Ke kreativitas masing-masing. Panitia gitu. Panitia bisa pakai IO, bisa sendiri, bisa bareng kekeluargaan. Kalau saya termasuk ke bareng kekeluargaan. Ini kekeluargaan PPMJB sama kekeluargaan KMA sama Islah. Oke. Kayaknya jelas lah ya. Step-stepnya jelas semuanya lah ya. Islah sama Madani nih. KUA, terus KBRI. Udah gitu doang kan ya? Ya, itu aja. Saya simpel banget. Yang nggak simpel itu nyari jodohnya. Yang susah itu ya? Iya, nggak susah sih. Nyari jodohnya setahun 2 tahun. Saya ada keinginan menikah itu lulus SMA. Lulus SMA? Yang nonton hati-hati. Yang lulus SMA hati-hati. Lulus SMA itu? Lulus SMA itu udah ada keinginan menikah. Udah disampaikan ke keluarga pernah. 2 kali saya nyampein ke keluarga tuh 3 kali berarti. Satu setelah SMA saya bilang ya nggak bisa lah, orang tua nggak mungkin. Ya kebetulan keluarga saya belum mengizinkan. Setelah lulus S1, sebelum lulus S1 semester 8 izin lagi sama keluarga. Tahun akhir berarti? Tahun akhir, tinggal skripsi. Orang tuh bilang ini dulu, selesai kuliah dulu, kerja dulu katanya. Ya, selesai kuliah dulu, kerja dulu. Nah, setelah selesai kuliah malah bablas. Saya yang ditanyain sama keluarga kapan mau nikah katanya. Kan udah dapat kerja? Ya udah. Waktu itu?
ditanyain ini udah kerja belum? Udah maksudnya udah ke KBRI belum? Udah, setelah dapat Udah. kerja dan sebelum tuh selalu ditanyakan karena umur sudah 24 lewat, 25 lewat, 26. 26 lah ya. Sekarang 26. 26, 2 bulan lagi 27. Jadi gimana caranya nih? Nikahnya umur 26 gitu walaupun di akhir-akhir. Enggak ada yang emang rezekinya aja di situ. Iya. Masya Allah ya, berarti mau pengen nikah dari mulai lulus SMA. Berarti 6 tahun lalu ya? Sama lah kayak Ustadz Faiz. Setelah lulus Iya SMA mau sama. nikah. Tapi beda nasib. Beda nasib. Nasibnya langsung mulus. Iya benar. Nggak mulus juga sih. Ya lika-liku perjodohan lah. Bener kata orang, semakin dikejar semakin menjauh. Tidak dikejar, dia yang mengejar. Iya benar. Ini istri Ane juga ini bang, plan terakhir. Oh gitu. Jadi Ane kan udah niat tuh. Ini orang nih, kalau misalnya nggak lolos, nggak diterima, Nggak nikah udahlah, dulu. belajar aja. Ah, Niatnya gitu, belajar aja udah. Jadi ya udah benar-benar udah pasrah lah, semua pasrah lah. Udah kalau mau nggak nikah sekarang udah nggak apa-apa lah. Udah terakhir, ini udah bukan capek sih, maksudnya udah makan hati lah gitu. Iya. Setelah berapa kali gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata yang begitu justru diterima gitu, justru cepat gitu. Iya, benar. Bahkan pas nggak sengaja juga istri kan pulang ke Indonesia, jadi tiket nggak dari kita, TP udah masing-masing. Aman. Jadi nggak terlalu biaya, nggak terlalu banyak keluar. Ya emang gitu benar, kalau dicari ya lari gitu. Soal biaya nih menarik dibahas. Di sini kalau nikah di Sudan, Iya gitu. ini tergantung levelnya ya. Kalau kita mah ya yang penting khidmat gitu. Budgetnya berapa tuh? budgetnya itu nggak terlalu banyak. Budgetnya yang nggak terlalu banyak. Saya sebenarnya pas hari pernikahan itu bikin rencana ada 2 kegiatan. Yang pertama itu akad yang dihadiri oleh beberapa orang terbatas. Kemudian yang kedua itu walimah. Nah, qadarullah walimah ini nggak jadi, jadinya akad doang gitu. Tapi secara umum kalaupun walimah itu jadi gitu ya, budget itu nggak banyak, sekitar $800 atau Itu di luar $600. di luar COVID atau pas COVID nih? Itu hitungannya normal, maksudnya nggak COVID. Hitungan normal. Kalau COVID-nya nih itu cuman 200 sampai 300. Segituan. Iya serius. Serius. Berarti Dekor segitu iya, dong? dekor 100. Kan buku nikah 20, makan ya $100, $150. Ya nggak nyampe 500an ya? Enggak, 300 lah, 300 Berarti 400 lah. kalau COVID 400 lah. Covid 400. Kalau misalnya normal 800. Ya 600, 700 Ya cukup. sekitar segitu lah. 1000 lah taruh. 1000 tuh itu Itu udah udah bisa mewah. bayar rumah, bisa buat itu iya, aneh. iya. Kalau aneh buletin itu adalah aneh siapin segitu, termasuk bayar rumah dan lain sebagainya. Tapi kalau di Sudan teman-teman nggak usah khawatir lah. Betul. Apalagi banyak teman kan di Nah, sini. apalagi banyak temen. Hmm. Saya juga termasuk orang-orang yang banyak dibantu sama teman-teman, khususnya teman-teman yang Madani, teman-teman PMJB, teman-teman KMA. Itu saya banyak dibantu. Yang dekorasi teman-teman Madani. dari Madani. Masalah Fikri ya. Fikri dan kawan-kawan. Yes, terus kasih inilah apa sebelum kita tutup nih ya. Mungkin motivasi udah seneng sih. Motivasi buat inilah para bukan jomblo ya. Maksudnya para singelillah. 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 Ya motivasi, kasih motivasi gitu biar ya mungkin ya banyak dari teman-teman kita yang udah berumur gitu kan, yang masih mencari juga sekarang gitu kan. Nah mungkin bisa dikasih motivasi gitu dari Ustadz. Ustadz namanya. Ustadz Azmi. Gitu deh. Motivasi ya. Ya sebenarnya motivasi menikah itu banyak. Motivasi menikah itu banyak, baik yang dari hal yang ditakutkan ataupun hal yang diharapkan, itu bisa jadi motivasi. Kalau saya pribadi dari hal yang menakutkan adalah dari maksiat itu. Jadi memang teman-teman nih yang umur 25 ke atas nih pasti merasakan nih bagaimana godaan-godaan syaitan ini banyak banget ini. Betul ya. Kita masih
Masih single, umur 25 ke atas itu godaan tuh luar biasa deh, bener, asli. Khawatir banget. Kalau di Sudan sih alhamdulillah kita masih bisa ngontrol diri ya. Karena lingkungan yang mengontrol kita. Cuman kalau di luar itu, Allah alam gitu, kuat-kuatan iman. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah saya ingin memanfaatkan waktu. Jadi kejenuhan saya beberapa tahun sendiri gitu, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dari hari ke hari ya. Kegiatannya itu pas lagi kuliah ya kegiatannya ya begitu aja kan, muter rodanya begitu aja ya. Ya pernah juga apa namanya down terus sendirian, pengennya sendirian tidur pernah. Walaupun kata orang walaupun single tapi banyak kegiatan positif itu nggak terlalu berpengaruh atau ada pengaruh juga? Ada. Misalnya waktu kuliah nih nggak ada kegiatan kan, akhirnya banyak tidur. Kuliah tidur, kupu-kupu, kuliah pulang. Nah kalau udah menikah itu pahala kita jangan dirasakan itu jadi unlimited. Unlimited dong, tiap detik kita jadi pahala. Yang tadinya kita kerja atau kuliah itu buat pahalanya kadarnya segitu dari Allah. Tapi kalau udah menikah jadi bertambah dong. Yang enak-enaknya juga pahala ya. Nah itu dibahas di podcast yang lain lah. Tapi teman-teman selain itu juga harus mempersiapkan bahwa menikah itu bukan hanya manis ya. Kita takutnya mendorong teman-teman menikah, kemudian pas sudah menikah malah wah nih gimana nih, ternyata nikah nggak seindah yang disampaikan. Kita juga ingin menyampaikan bahwa nggak selamanya menikah itu manis. Banyak juga pahit, sedih, lara, duka tuh ada. Pasti ada. Nah, tapi di samping itu kita banyak kesempatan untuk berkembang. Sudah menikah itu berkembang. Dengan adanya kesulitan itu justru menimbulkan pengalaman baru gitu ya. Benar. Jadi teman-teman jangan takut untuk menikah gitu ya. Jangan takut menikah. Tapi ya tahu juga batasan waktunya, ada segala skala prioritasnya. Kalau yang kesini niatnya belajar ya belajar gitu kan. Kalau misalnya ya banyak lah skala prioritas masing-masing orang itu beda-beda gitu kan. Nah ini informasi-informasi yang disampaikan tadi itu untuk ya teman-teman mungkin yang ada kepikiran untuk menikah di Sudan atau ya untuk agar lebih mudah juga gitu kan, ngurus-ngurus administrasi juga, itu kan administrasi juga penting gitu. Oke, Ustaz Azmi, siap. Sekiranya kayaknya kita cukupkan ya, udah mau azan ini ya, azan di penghujung Arafah. Semoga ya kita semua menjadi yang berkeluarga, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Untuk Ustaz Azmi dan Ustaz Zafirunisa juga semoga sakinah mawaddah warahmah, menjadi ahlul Quran dan menjadi tadi sosial ya, khairun nas anfa'un linnas. Khairun nas anfa'un linnas. Dan untuk yang single juga tetap semangat menimba ilmu lah ya, tetap semangat kegiatan-kegiatan positifnya, jangan pernah lelah lah untuk itu semua. Mungkin ada closing statement Ustaz? Belum ditutup gitu kan. Ya pokoknya teman-teman khususnya yang sebaya, yang nonton, manfaatkanlah waktu. Sebenarnya memanfaatkan waktu bukan hanya untuk dengan menikah ya, dengan yang lain. Tapi percaya dengan menikah, habits Anda yang tadinya biasa aja akan jadi luar biasa. Tenaga Anda yang tadinya biasa aja jadi luar biasa. Pikiran Anda yang tadinya biasa jadi biasa aja. Uang Anda juga yang tadinya biasa jadi luar biasa, insya Allah. Jadi jangan khawatir. Kayak Mario tuh belum. Oke, udah gitu aja ya. Oke, jangan lupa teman-teman di like, subscribe juga ya. Insya Allah ntar ada podcast ya selanjutnya lah. Tinggal mungkin di komen juga, bisa kasih masukan lah podcast apa ke depannya gitu kan, biar kita ada ya konten yang akan diisi. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga untuk Ustaz Azmi. Sama-sama. Jauh-jauh nih.
konten kreator Faiz Nurhadi. Oke. Baik. Cukup sekian ya. Yep. Cukup sekian kita udah alhamdulillah. Alhamdulillah.